Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menantikan saatnya hendak memberkati kami Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu yang melimpah dengan luar biasa. Yes, Engkau hadir di sini Tuhan. Kau sedang bekerja, Kau sedang bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah membuat mujizat. Engkau Allah yang hidup dan tidak terbatas oleh apapun juga. Engkau berkuasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, amin, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya.
bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan lebih lagi, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan bersama, ku sembah Engkau Yesus. Yes. Hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, tiada yang lain, dan hanya Engkau Tuhan. Amin. Walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin. Kau tetap Allah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas. Haleluya, 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 haleluya. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Engkau Allah sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, lebih dari segalanya. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, kasih-Mu membangkitkan hidupku. Anugerah-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya karalana marala baralana hatta basyekere aralana aralana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia, hai segenap batinku. Sebab sekali lagi aku hendak memuliakan Allah. Sebab perbuatannya ajaib dan dahsyat di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya.
Yes. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Yes. Amin. Haleluya. Yes. In the name of Jesus. Amisini namara la koraya sekiri de korai karala. Nakani ta korake namas. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, sembah Engkau. Haleluya. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Mari angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Katakan, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, sekalipun bumi bergoncang Tuhan, tetapi Engkaulah tetap Allah. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan, sebab Engkau adalah batu karang kami yang teguh, kota benteng kami, tempat perlindungan kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak terbatas untuk dapat melakukan mujizat. Terima kasih Tuhan, lanjutkan karya-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Sekalipun saya tidak bisa melihat ekspresi Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mengajak kita untuk bisa mengekspresikan dengan gerakan. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kalau saya katakan Yesus dahsyat, tolong kasih tepuk tangan prok gitu ya. Yesus luar biasa, prok. Kalau saudara setuju, tepuk tangan. Oke? Setuju? Saudara setuju? Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus Allah yang hidup, Yesus pengharapan hidup kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, lebih lagi buat Tuhan. Karena tidak bisa teriak saudara. Haleluya. Karena tidak bisa teriak saudara, makanya saya ajak tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangannya lebih kenceng dari biasanya, amin. Karena saya percaya Tuhan sudah mencurahkan anggur yang baru di tempat ini, haleluya. Mari gerakan badanmu saudara, gerakan kakinya, kita memuji Tuhan sama-sama. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, amen. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, saling berkati saudara. Kasih saudaramu, saling memberkati, amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, amin. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara setuju kalau saya katakan Tuhan Yesus baik? Amin. Hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan. Setelah 7 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja, hari ini kita bisa ibadah di gereja. Semuanya sehat, semuanya baik dalam anugerah Tuhan. Amin.
Nah, kalau biasanya kemarin kita tepuk tangannya cuma kekuatannya 1, 2, 3 Bapak Ibu. Hari ini tepuk tangannya harus sampai 10, amin. Lebih kencang. Ya, kalau kemarin memuji Tuhan kakinya cuma begini-begini, sekarang gerakkan badannya, amin. Haleluya, sebab Tuhan layak untuk dipuji. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amen. Sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hati kami tetap terarah dan tertuju kepadamu Tuhan. Kami menantikan Engkau saat ini ya Tuhan. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Bila Engkau berbicara kepada kami. Dan kami mau menangkap maksud Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kaulah menara perlindungan. Kaulah kekuatanku, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, amin, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau pagi ini ya Tuhan, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau supaya iman kami tetap hidup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyediakan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau akan kembali berbicara kepada setiap pribadi kami. Dan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, supaya kami tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, satu kemenangan yang sangat luar biasa apabila pagi hari ini coba di sini aja. Ya, kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini,
Ya, selama hampir 7 bulan Bapak Ibu, ya meskipun kita ketemu secara online, ya menyapa hanya di YouTube Bapak Ibu, tetapi pagi hari ini adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Karena saya percaya ya Tuhan tidak mau ya iman kita menjadi lemah, tetapi Tuhan mau supaya iman kita semakin kuat, semakin hidup dan menjadi luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kalau kita mau cerita pengalaman kita, ya selama kita mungkin terkekang di rumah Bapak Ibu, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan kita saksikan. Tetapi saya percaya biarlah semuanya itu boleh memuliakan Tuhan. Ya, langsung saja karena ibadah kita tidak seperti biasanya, tetap masih dibatasi. Ya, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Ya. Bilangan pasalnya yang ke-13. Ya, saya minta tolong lampu yang biru ini dimatikan. Ini penyebab konslet semuanya ini. Ya, yang sebelah kiri sendiri, Pak. Kiri lagi Pak, kiri lagi Pak, kiri lagi Pak Tis, tolong Pak Tis. Ya, besok dikasih laban hitam aja supaya enggak dipencet itu, lampu biru itu. Iya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu melihat saja atau mengalami. Ya, kita akan baca bersama-sama kita buka bersama-sama dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat 33. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan membaca ayat ini keseluruhan karena sangat panjang Bapak Ibu, tetapi hanya bagian yang penting saja yang akan saya bacakan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini ya saya berikan judul yaitu melihat saja atau mengalami. Kalau berbicara tentang janji Tuhan, ya saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, kita hanya ingin melihat saja atau kita ingin mengalami janji Tuhan? Ya, pasti kita semua ingin mengalami. Karena apa? Kalau kita cuma ingin melihat saja, ya berarti kita menonton, menyaksikan apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami, berarti bukan hanya melihat, tetapi kita melihat dan kita merasakan. Kita juga ikut terlibat, kita ngalami bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu mungkin firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13, ya ini sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Ya ini berbicara, ya menceritakan tentang ke-12 pengintai. Bagaimana setelah umat Israel mengadakan sebuah perjalanan yang sangat panjang, yaitu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, ya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, sebelum mereka mereka melewati atau menyeberang Sungai Yordan, ya di sini ada satu perintah di mana Musa Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa mengirim beberapa utusan, beberapa orang. Dan kalau kita baca di dalam pasal ini, orang-orang yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa dikirim Bapak Ibu untuk mengintai. Ya masing-masing setiap suku satu orang. Jadi ada 12 suku berarti 12 orang. Dan orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka pergi ke tanah Kanaan. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama, kita baca di dalam ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir.
Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang Tuhan janjikan itu tidak omong kosong. Tuhan mengatakan, aku akan menjanjikan sebuah tempat yang melimpah dengan susu dan madunya. Dan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, daerah yang Tuhan janjikan, Tuhan menyuruh mereka mengintai, menyelidiki benar atau tidak apa yang Tuhan janjikan. Dan benar Bapak Ibu, dari pengamatan ke-12 pengintai, orang-orang yang disuruh oleh Musa, mereka memberikan satu berita, mereka menceritakan keadaan geografis tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, dan mereka mengatakan memang daerah itu berlimpah dengan susu dan madunya. Ini contohnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, setandan anggur digotong 2 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, anggurnya segede apa? Ya, sebentar lagi saya panen anggur Bapak Ibu. Ya, di depannya Buyo dulu kan bunga, ini sekarang tanaman anggur Bapak Ibu. Ya, itu kalau berbuah, Buyo mengatakan Pak Agus boleh metik, ya kan. Itu kalau saya metik setandan, itu enggak usah saya minta tolong Mas Michael untuk gotong. Saya sendiri aja bisa. Ya, karena apa? Anggur sekarang dengan anggur yang ada di tanah Kanaan berbeda Bapak Ibu. Ya, satu tandan digotong dengan 2 orang, dipikul Bapak Ibu, wah, sangat luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, Tuhan sedang menggenapi janjinya. Tuhan sedang memberitahukan bahwa janjinya akan segera digenapi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, di dalam kisah ini ada 2 hal, ya, yang sangat bertentangan. Ya, 2 hal yang akhirnya sangat bertentangan. Yang pertama, dari ke-12 para pengintai ada 2 pandangan yang sangat berbeda. Ada 2 pemikiran yang sangat berbeda. Memang apa yang mereka lihat itu nyata. Mereka melihat hasil tanah yang berlimpah ruah. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mungkin mereka juga merasakan, ya, bagaimana nikmatnya hasil bumi yang ada di tanah Kanaan. Mungkin bukan hanya apa yang mereka bawa, mungkin sebelum mereka pulang mereka menikmati lawang 40 hari Bapak Ibu. Ya, selama 40 hari mosok mereka puasa di sana. Ya, enggak makan enggak mungkin. Ya, pasti mereka menikmati, ya, mencicipi hasil bumi di sana, mencicipi betapa segarnya buah anggur, betapa nikmatnya buah delima. Mungkin hasil bumi yang lain mereka nikmati. Tetapi Bapak Ibu, selain apa yang mereka temui yaitu tentang hasil bumi yang sangat luar biasa, ya, mereka juga berkata, ya, mereka menemukan, mereka menjumpai, mereka melihat ada orang-orang yang kuat, ada raksasa-raksasa yang tinggal di situ. Ternyata tanah Kanaan, ya, didiami oleh kaum raksasa, orang-orang yang berperawakan besar. Coba Bapak Ibu kalau kita baca bersama-sama, kita lanjutkan tadi. Ya, di dalam ayatnya yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori
diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki kota itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayatnya yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, ada dua pandangan, ada dua pemikiran yang sangat berbeda dari ke-12 pengintai. Ketika mereka mengintai, mereka melihat, saya percaya ya 10 orang ya itu di luar Kaleb dan Yosua, mereka melihat apa yang terjadi di sana, dan Kaleb dan Yosua juga melihat apa yang terjadi di sana. Dan apa yang disampaikan mereka itu bukan omong kosong. Memang di tanah Kanaan ya dihuni, didiami orang-orang raksasa. Tetapi Bapak Ibu, ya pagi hari ini kita akan melihat, ya kita akan kembali merenungkan. Kita mau melihat saja atau mengalami? Kalau kita hanya melihat saja, saya percaya orang Israel untuk selamanya tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka mau mengalami, mereka akan tetap maju. Sekalipun di luar batas pemikiran mereka ada risiko yang akan mereka temui. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, pada kenyataannya mereka tetap aman, mereka tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, bahkan mereka mengalami keajaiban demi keajaiban dari Tuhan. Nah, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, ya, ada tantangan yang harus mereka alami, dan tantangan ini ya kadang membuat mereka menjadi takut dan lemah. Yang pertama, di sini saya mencatat Bapak Ibu, ada ancaman hidup. Ya, tadi di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan, ya orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori di pegunungan, ya orang Kanaan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Dan kita lompat di dalam ayatnya yang ke-32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai. Mereka diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya, di sini Bapak Ibu, ketika 10 pengintai ini, ya mereka melihat ya tantangan yang ada di depan dengan mata jasmani, dengan kacamata jasmani. Ya, kacamata mereka sendiri dengan kekuatan sendiri, memang itu satu masalah yang sangat luar biasa, di mana masalah itu ya memberikan ancaman, sebuah ancaman di dalam kehidupan mereka. Dikatakan orang-orang raksasa, berarti satu kekuatan yang siap menghadang mereka, siap mengancam mereka, siap mencabut nyawa mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, di dalam ayatnya yang ke-28, mari Bapak Ibu kita lihat, ya hanya bangsa
yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Selain mereka menghadapi ancaman, mereka juga menghadapi satu tembok-tembok yang kuat. Dan ketika mereka melihat tembok-tembok kota-kota yang berkubu, mereka menjadi minder Bapak Ibu. Mereka menjadi putus asa. Mereka berpikir enggak mungkin bisa menerobos benteng itu, bisa menghancurkan tembok itu, bisa merebut kota itu. Karena apa? Mereka melihatnya dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kacamata jasmani mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka memiliki semangat yang mudah menyerah. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan, ya, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, ada sikap mudah menyerah. Ya, ada sikap mudah putus asa. Mereka dikuasai dengan roh pesimis, bukan optimis. Ya. Selalu mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, pasti kalah, enggak bisa dan sebagainya Bapak Ibu. Bahkan selain semangat mereka mudah menyerah, mereka juga mendengar kabar busuk. Ya. Satu berita yang dilebih-lebihkan. Dan itu membuat semangat mereka, iman mereka semakin mengecil. Ya. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita aplikasikan ya, dengan apa yang terjadi saat ini hampir sama Bapak Ibu. Ya, saya selalu katakan, tanah Kanaan itu sudah ada di depan kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa tanah Kanaan sudah ada di depan kita? Iya, saya percaya Bapak Ibu, tanah Kanaan tinggal sedikit lagi. Dan saat ini Tuhan sedang menunjukkan tanah Kanaan itu di depan kita. Tetapi masalahnya untuk masuk ke tanah Kanaan itu, untuk kita mengalami janji Tuhan, ada satu tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya apa? Untuk menguji kita. Apakah kita dalam menghadapi tantangan itu, menghadapi ujian itu, kita menjadi lemah, kita mundur, atau terus maju? Kalau kita melihat segala sesuatu dengan kacamata jasmani, dengan penglihatan kita, dengan kekuatan kita, saya percaya Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini, kita tidak bisa berkumpul lagi seperti ini. Jujur saja Bapak Ibu, hari Rabu kemarin, ya saya sangat dikuatkan. Bukan oleh saudara seiman, tetapi justru oleh orang di luar Tuhan. Ketika saya datang ke kecamatan untuk memberitahukan kalau kita melaksanakan ibadah hari ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pihak kecamatan mengatakan seperti ini, Pak David, kalau kita nuruti perkembangan corona, ya gereja enggak akan dipakai untuk ibadah. Betul itu Bapak Ibu. Dan itu dikatakan 2 kali, hari Rabu dan hari Kamis. Kamisnya Pak Camat ke sini Bapak Ibu. Ya, kalau kita nuruti corona, gereja ya tidak akan dibuka untuk beribadah. Yang penting ikuti aturan saja. Betul Bapak Ibu? Ya, kita ya enggak sembrono, kita tetap ikuti aturan. Nah kalau kita lihat segala sesuatu dengan mata jasmani, ya kita tidak akan melihat keajaiban Tuhan. Kita tidak akan mengalami keajaiban Tuhan, kita cuma melihat apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Tuhan akan membawa kita untuk terus maju. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita lihat cara pandang yang dimiliki Yosua dan Kaleb. Di dalam ayatnya yang ke-30, firman Tuhan mengatakan,
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kaleb dan Yosua, dua orang ini dia memiliki roh keberanian yang berbeda dibanding 10 pengintai. Padahal di awal saya katakan 12 orang ini adalah orang-orang yang memiliki keunggulan di antara orang-orang sesukunya. Bukan orang-orang biasa yang dikirim, tapi orang yang memiliki keunggulan, orang-orang yang memiliki kualitas. Tetapi mereka memiliki cara pandang yang keliru. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka memiliki roh keberanian yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Mereka melihat tantangan itu bukan dengan mata jasmani, dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka ingat bahwa Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir sampai di daerah itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan mereka menularkan mental sebagai seorang pemenang. Amin Bapak Ibu. Ya, tadi dikatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan apa Bapak Ibu? Mengalahkannya. Kalau yang ke-10 tadi mengatakan kita enggak mungkin. Ya, karena apa? Mentalnya bukan mental pemenang. Sebelum berperang sudah angkat tangan dulu. Tapi seorang yang memiliki mental pemenang, dia akan mengatakan saya pasti bisa, saya akan maju, saya pasti akan mengalahkannya. Itu namanya mental pemenang, mental juara. Ketika menghadapi tantangan tidak menyerah. Dan Tuhan ingin kita seperti itu. Dan mereka maju dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Amin Bapak Ibu. Enggak maju ngawur begitu saja, tetapi ya ada aturan-aturan dan mereka mengikuti aturan itu Bapak Ibu. Salah satu contohnya enggak ada di dalam catatan saya. Ya, ini slide-nya sudah harusnya ganti. Ya, ketika umat Israel dipimpin oleh Yosua, tampuk kepemimpinan itu dipimpin oleh Yosua. Karena Musa telah mati dan sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman, ya, kuduskanlah dirimu sebab besok aku akan melakukan perkara ajaib yang besar kepadamu. Dan itu diserukan oleh Yosua kepada umat Israel. Dan ketika seluruh umat Israel mereka mengikuti aturan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka menyeberang sungai Yordan, melewati tanah yang kering. Mereka tidak berusaha payah untuk berenang ataupun berjibaku dengan lumpur Bapak Ibu. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ikuti aturan. Bahkan bukannya itu saja. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, di kota Yeriko, mereka melihat satu tembok besar yang kuat, yang gagah perkasa. Tuhan kembali memerintahkan, enggak usah dihancurkan, enggak usah dibombardir, ya, enggak usah, ya, kamu gali itu pondasinya dirobohkan, enggak usah, cukup kamu menaikkan pujian, keliling saja. Loh, ini aturannya Tuhan Bapak Ibu, ya, aturan yang Tuhan berikan, dan mereka mengikutinya, dan akhirnya apa? Mereka berhasil mengalami kemenangan, amin Bapak Ibu. Tetapi ketika aturan itu dilanggar, apa yang terjadi? Mereka kalah, dosa akan itu. Tuhan mengatakan, ya, tumpas habis. Tetapi malah akan melanggar perintah Tuhan. Orang Israel menjadi kalah. Dan ini mengingatkan kepada kita, kalau kita tetap memiliki keberanian yang berbeda, kita melihat segala sesuatu yang ada di depan kita dengan kacamata Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, pandemi memang ada,
Pandemi memang COVID-19 terjadi sampai hari ini. Pandemi menyebabkan, membawa dampak yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam gereja, ke semua kalangan, secara universal Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau melihat pandemi ini juga dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menguji iman kita. Betul Bapak Ibu? Mana orang Kristen yang sungguh-sungguh punya kualitas di hadapan Tuhan? Ya, jujur saja Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ketika ada larangan untuk kita beribadah, itu bertentangan dengan hati nurani saya. Dan banyak pendeta-pendeta mengatakan hal yang sama. Ya, lawang kita sebagai pendeta selalu mendorongkan semangat, nggak usah takut dengan apapun, ya kan Bapak Ibu. Tetapi ada larangan, ada himbauan. Ya, tetapi Tuhan ingatkan kita juga harus bijaksana. Ya, pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, iman ya iman, tapi iman jangan ngawur. Iman jangan sembrono. Kalau Tuhan gak suruh nyebrang sungai Yordan, ya jangan nyebrang. Suruh berhenti ya berhenti. Loh, Tuhan menyertai kok, kata Tuhan, jangan takut. Ya, jika engkau melewati air, engkau tidak akan dihanyutkan. Wah, janji firman Tuhan dalam Yesaya. Aku akan lewati itu sungai Yordan. Lah kalau Tuhan gak suruh nyebrang, ya jangan nyebrang, mati Bapak Ibu, betul? Ya, kalau Tuhan suruh berhenti ya berhenti. Kalau Tuhan mengatakan jalan ya jalan. Jadi kita ini sedang diuji Bapak Ibu. Diuji iman kita. Ya, kalau kita berani demi memuaskan kesenangan daging kita, kita juga harus berani menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk hal-hal yang lahiriah saja kita berani, lah untuk Tuhan kok enggak berani? Makanya Bapak Ibu, dengan pandemi seperti ini, Tuhan sedang menampi, Tuhan sedang melihat, ya mana iman yang berkualitas. Saya tidak mengatakan teman-teman kita yang enggak hadir enggak berkualitas, tetapi itu ujian Bapak Ibu. Ya, itu ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Dan Tuhan ingin supaya Tuhan tetap mendapati iman di bumi, yaitu di Mondorogo, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua dan saya. Amin Bapak Ibu. Ya, yang menjadi pergumulan saya berdoa Tuhan jangan sampai apa yang selama ini kita kejar, kita bangun, kita usahakan, ya terhenti, mati, gugur gara-gara pandemi Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang Israel yang akhirnya bersungut-sungut dalam pasalnya yang ke-14. Ya, mereka yang bersungut-sungut enggak masuk ke tanah Kanaan. Mereka yang meragukan kuasa Tuhan enggak masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu. Tapi mereka yang tetap memiliki iman percaya dan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, mereka masuk ke tanah Kanaan dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di zaman akhir ini, Tuhan sedang melakukan penampian. Ya, Tuhan sedang kalau di musik Indonesian Idol itu mengeliminasi. Ya, semuanya serba diuji. Mana yang lolos, mana yang tidak lolos. Mana yang masuk, mana yang tereliminasi. Dan saya tidak mau jemaat Tuhan di tempat ini tereliminasi Bapak Ibu. Saya ingin kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kapan hari ngomong sama beberapa orang. Kalau mau amannya, saya lebih diuntungkan Bapak Ibu. Ya, kondisi kesehatan saya mengharuskan saya diam di tempat. Harus banyak istirahat. Tetapi saya tidak mau itu terjadi. Karena apa? Kalau saya cari untungnya, Tuhan akan menghajar saya dengan hal yang lebih parah lagi. Ya, makanya di belakang saya ada kursi Bapak Ibu. Sewaktu-waktu saya enggak kuat, saya akan duduk. Ya, tapi saya berdoa Tuhan, saya mau kekuatan Tuhan.
Ya, kaki saya ini kalau buat berdiri lama bengkak Bapak Ibu. Ya saya nggak mau cerita itu karena apa? Kita fokus kepada firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu pagi hari ini mari kita belajar. Ya, seperti semangat yang dimiliki Kaleb dan Yosua. Ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita mau katakan kepada diri kita, Tuhan, saya tidak hanya ingin melihat saja, tapi saya mau mengalami janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak yang ingin mengalami janji Tuhan, melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang para pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini kita mau pakai untuk kita bersyukur. Dan kita katakan kembali di hadapan Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Dan kita mengambil waktu sambil kita menaikkan pujian ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Entah itu rasa syukur, entah itu rasa bangga di hadapan Tuhan. Sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Sepanjang pandemi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini saya berikan kesempatan kepada kita untuk kita menaikkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Amin. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Selamatkan jiwaku, jiwaku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Haleluya. Mujizat masih ada dalam Katakan, hidupku. selamatkan hidupku, selamatkan hidupku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan, meneguhkan setiap pribadi kami. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami ingin mengalami janji Tuhan. Kami tidak ingin hanya melihat dan mendengar apa yang menjadi kesaksian orang lain ya Tuhan. Tetapi kami ingin bersaksi, kami ingin menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengalami janji Tuhan. Kami mau masuk ke tanah Kanaan itu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki roh yang berbeda. Roh yang selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Bukan dengan pemikiran kami sendiri. Tetapi berdasarkan hikmat dan pimpinan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan memiliki semangat mudah menyerah. Tetapi kami mau memiliki mental pemenang ya Tuhan. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Dan kami mau tetap mengikuti aturan-aturan Tuhan. Supaya kami menikmati janji Tuhan dengan sukacita. Kami tidak akan melihat apa yang di depan kami terlalu besar dan menakutkan bagi kami. Tetapi kami akan melihat segala sesuatunya itu biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak mau iman kami gugur. Kami akan mempertahankan iman kami tetap setia. Bahkan terus bertumbuh meskipun di tengah-tengah tantangan yang luar biasa ini ya Tuhan. Mampukan umat-Mu, pimpin umat-Mu, sertai umat-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa, pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu. Dan bawalah kami kepada jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan dan teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu terus menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bagian saya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita kembali siapkan hati kita untuk kita diberkati melalui sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kesiapan hati kita menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kembali hamba berdoa kepada Tuhan. Hamba memohon kepadamu kiranya Engkau yang akan memberkati
unsur roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau juga yang akan memberkati setiap kami, jemaat Tuhan. Engkau layakkan, Engkau menguduskan kami untuk kami menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, kita pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Kita syukuri dan kita mau terima roti ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah mati untuk kita semua, supaya kita sekalipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau memberkati roti ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menyucikan, menguduskan, sehingga roti ini boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan kami akan tetap bersatu di dalam tubuh, menjadi tubuh Kristus. Dan kami percaya Engkau yang telah mengampuni dosa-dosa kami, Engkau yang telah berkorban, menderita, dan kuasa tubuh Kristus itu akan Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu, dengan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kemudian mari Bapak Ibu kita pegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kembali bersyukur untuk cawan pengucapan syukur yang di dalamnya berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati, menjamah dan mengurapi air anggur ini yang melambangkan darah-Mu. Sucikan, kuduskan ya Tuhan. Dan biarlah kuasa darah Tuhan Yesus juga Kau nyatakan atas setiap kami yang layak untuk menerimanya pagi hari ini. Dan kuasa darah Yesus akan memberikan kami kekuatan menjadi kuasa atas tubuh kami, sehingga sakit penyakit kami akan sembuh. Bahkan darah-Mu yang akan memproteksi kami dari segala mara bahaya malapetaka, dari segala ancaman kuasa kegelapan. Darah Tuhan juga menjadi tanda bagi kami kalau kami adalah milik Kristus. Dan darah-Mu juga yang akan membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat darah Tuhan Yesus Kristus dinyatakan atas kami pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu dengan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita minum air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Allah kita yang hidup.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Dan Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu atas mereka. Engkau yang memberikan kemerdekaan. Engkau yang akan menyatakan mujizat dan keajaiban-Mu atas mereka. Terima kasih untuk berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, untuk worship leader, singer, untuk para pemain musik, bahkan tim multimedia. Terima kasih juga untuk doa-doa jemaat sehingga pagi hari ini kita juga dapat melaksanakan ibadah secara online. Ya, Bapak Ibu, pengumumannya ya minggu depan tetap akan ada ibadah dan kita akan melaksanakan 2 ibadah. Ya, secara langsung, yang pertama secara online tetap jam 7 bisa diikuti, dan ibadah secara live di gereja ya jam 7 juga. Jadi Bapak Ibu yang usia di atas antara 15 sampai 60 tahun dan dinyatakan sehat bisa datang ke gereja dengan cara mengisi daftar hadir ya lewat grup WA. Ya, Bapak Ibu mungkin yang usianya antara 15 sampai 60 tetapi mungkin Bapak Ibu merasa tidak sehat, ya mungkin bisa mengikuti ibadah secara online saja di rumah. Ya, mungkin itu saja pengumumannya, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, dan saya percaya kita pasti akan dianugerahi kekuatan kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan kembali memberkati kami semua. Bahkan pagi hari ini hamba berdoa, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan meluputkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat atas mereka. Tuhan melindungi mereka, memagari mereka dengan kasih setia Tuhan. Tuhan mendatangkan berkat pemeliharaan atas mereka. Tuhan mendatangkan keberhasilan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka juga boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah selesai dengan ibadah kami pada pagi hari ini, dan pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala pujian dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat beraktivitas.